Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah minggu sesudah Natal. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah.
Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria, oh Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan Hitung Jemaat 119 bait 1 dan 2. Hei dunia, gembiralah. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dipersilakan jemaat berdoa secara pribadi. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di dunia ini semata untuk menebus kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu. Semua itu Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Namun Tuhan, dalam praktek keseharian kami masih dikuasai keegoisan kami. Kami masih dikuasai gengsi. Kami masih dikuasai mementingkan diri sendiri, sehingga kami tidak bisa bersukacita ketika ada orang bersukacita. Kami tidak bisa menangis ketika ada orang yang berduka. Tuhan, bahkan kami yang telah Engkau tebus ini tidak menghidupi hidup kami ini dengan kasih. Maka Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami merendahkan hati, mohon pengampunan daripada-Mu atas dosa dan pelanggaran kami, atas ketidaktaatan dan kesetiaan kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dalam nama-Mu
Yesus Kristus, penyelamat dunia, kami berdoa dan memohon. Amin. Ungkapan penyesalan kita nyatakan pula dalam nyanyian Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu, mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2, Gitar Surga Bergema. Sejahtera turun
Dipersilahkan duduk kembali. Malah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mengaturkan persembahan kita iringi dengan hitung jemaat nomor 101 bait 1 dan 2 Alam Raya Berkumandang. Mari kita berdoa, mengaturkan persembahan, dan kita siapkan hati menerima sabda Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan saya hantarkan. Bapa di surga, sungguh berkat-Mu luar biasa, selalu tercurah atas hidup kami. Teristimewa, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami mengaturkan persembahan. Kiranya Engkau menerima dan memberkatinya, supaya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan memampukan kami untuk dapat mempersembahkan segenap kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila dalam mengaturkan persembahan ada dosa di dalamnya, kami mohon pengampunan-Mu. Dan kini tiba saatnya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu sungguh menjadikan kekuatan dan menumbuhkan semangat dalam kehidupan kami di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami terus memiliki semangat dan harapan akan hari esok lebih indah, karena Tuhan menyertai, memberkati kami dengan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini saya tekankan pada bacaan Injil, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Sedangkan bacaan yang lainnya, bacaan pertama dari Yesaya 61 ayat 10 dilanjutkan Yesaya 62 sampai ayat yang ketiga. Mazmur tanggapan Mazmur 148 ayat 1 sampai 14, dan bacaan kedua dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Dan berikut Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sampaikan di depan, minggu ini minggu setelah Natal atau setelah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam tema khotbah dalam minggu ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa salah mengerti tentang ada atau tidaknya hubungan antar dua pribadi bila kita tidak melihat seluruh adegan sebuah pertunjukan. Satu contoh, ada seorang anak kecil setiap sore sesudah mandi, ia duduk di depan rumahnya. Seorang lewat lalu bertanya, "Sedang apa, Nak?" Anak ini menjawab, "Menunggu ayah pulang dari kerja." Ketika ayahnya masih jauh dan anak ini sudah melihatnya, ia berdiri dan berlari dengan girang, dengan sukacita untuk menyambut sang ayah yang pulang dari kerja. Ketika sudah sampai, maka kemudian mereka ini saling berpelukan dan nampak sekali raut wajah yang sukacita, yang gembira ria antara seorang ayah dengan seorang anak. Namun ada anak lain yang berusia sekitar 10 tahun. Anak tersebut pun berlari menuju kepada seorang ayah dan anak tadi yang sedang berpelukan. Dan sampainya anak itu di dekat ayah dan anak tersebut, meloncat ke atas dan melihat dan kemudian memegang layangan. Ternyata anak ini gembira bukan menyambut ayah atau seorang bapak tadi seperti anak laki-laki yang satu tadi, tapi justru ia gembira menangkap layangan yang putus. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh suatu adegan, kita akan bisa salah mengerti tentang kebahagiaan orang tersebut. Nah, melalui gambaran di atas kita dapat membedakan mana dua orang yang memiliki hubungan dan mana yang tidak memiliki hubungan. Yang erat dengan yang tidak nampak sekali bedanya. Kualitas relasi menentukan ekspresi dan kualitas penyambutan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana menghidupkan suasana
sukaria menyambut sesuatu yang dinantikan. Sebagai umat yang penyelamatannya datang, ada beberapa makna yang menuntun kita, yang kita dapati dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sukaria akan terjadi ketika hidup dijalani atau dihayati dalam relasi anak dengan bapa. Galatia 4 ayat 6-7 menulis, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak ahli waris oleh Allah. Paulus menyebut kita sekarang anak, bukan hamba. Dulu jauh, sekarang dekat. Kita berubah status menjadi sebagai ahli waris. Surat 2 Korintus 8 menulis bahwa kita kaya dalam hal kemurahan Tuhan. Sukaria ini ditentukan bukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan sebagai anugerah. Tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi anak karena kelebihannya. Semua itu semata-mata datang karena pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan iman kita bahwa kita olehnya dapat memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa. Yang menjadi inti sukacita kita, pengenalan dan percaya kita, yaitu bagaimana pengenalan kita akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Allah memberikan kasih yang besar, utuh, tanpa dikurangi. Apa yang umat Tuhan perlukan diberikan oleh Allah. Demikian pemberian Bapa terhadap anak. Allah Sang Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ingat, pengenalan percaya kita intinya adalah bahwa semua perubahan ini hanya terjadi karena anugerah Allah, tergantung pada Allah, bukan karena jerih lelah kita. Akhirnya kita dimampukan menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Sedekat hubungan ayah anak adalah kepastian yang perlu dijaga. Maka sekarang sukacita sejatilah yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh semua anak Allah. Terlebih karena status anak ini bukan karena kita, maka sambutlah dengan sukaria. Ia, yaitu Yesus Kristus yang telah datang itu, telah memberi anugerah kepada kita, orang yang berdosa, yang tidak layak menerimanya. Dan kita diubahkan menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, perjumpaan dengan Sang Penyelamat berarti dimampukan melihat masa depan yang terang benderang dan menjadi puas. Sukacita hamba Tuhan digambarkan pada sosok yang sangat begitu mengenal dan fenomenal. Siapa itu? Yaitu Simeon dan Hana. Sukacita hamba Tuhan Simeon dan Hana terjadi karena janji Tuhan tergenapi. Dan penggenapan itu nampak jelas di depan mata rohani
menemani mereka. Janji, penggenapan, dan masa depan yang tak terputus berkesinambungan menjamin hidup baik di masa depan. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Lukas 2 ayat 30-31. Melalui Simeon, umat dimampukan melihat penggenapan janji Allah yang telah nyata. Dari situ ada kepastian bahwa masalah yang dialami umat manusia terjawab di dalam kedatangan Mesias. Sebenarnya masa sulit masih berlangsung. Penjajahan Romawi dan penderitaan selalu masih ada. Namun Simeon dimampukan untuk menatap masa depan karena diperkenankan melihat keselamatan, yaitu Mesias, Sang Bayi Yesus. Simeon menjadi sosok yang menolong kita untuk selalu bisa menerima penghiburan bahwa masa depan selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, melalui Hana. Melalui Hana, sukacita pengharapan telah mengalahkan lamanya waktu penantian. Walaupun sudah di usia sangat lanjut, sukacita penantian tidak memudarkan pengharapannya. Sukacita pengharapan itu melampaui derita dalam hidupnya. Sukacita karena melihat keselamatan dapat melihat lebih jauh ke depan, bahwa dengan Tuhan segala hal di masa depan pun sudah dijamin. Yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar. Yesaya 61 ayat 10 menulis, aku bersukaria di dalam Tuhan. Sukacita hamba Tuhan adalah sukaria dalam Tuhan. Sukacita yang tidak tergantung oleh keadaan sekitar. Bagi yang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya, maka sukaria di dalam Tuhan bukan hal dalam arti karena hidup yang mudah dan bersenang-senang. Sukacita mereka adalah sukacita dalam Tuhan. Sukacita di mana hidup bisa saja masih dalam kelemahan dunia. Situasi di dunia masih menyesakkan, tetapi umat mampu bersukaria di dalamnya. Ini menandakan sukacita bukan bergantung karena keadaan. Adapun yang terjadi tidak mengubah sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita dapat belajar dari firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup bersukaria di dalam Tuhan apapun yang sedang kita alami. Sekali lagi, ada 3 pesan untuk saudara dan saya, yakni 3 hal yang menentukan seperti apa kita dalam menyambut Sang Penebus dalam hidup kita sehari-hari. Yang pasti, yang pertama, sukaria akan terjadi ketika hidup dijalani, dihayati dalam relasi anak dengan Bapa. Kiranya relasi kita dengan Allah menjadi semakin erat. Yang kedua, mengalami perjumpaan dengan Sang Penyelamat Yesus Kristus berarti kita telah dimampukan melihat masa depan yang terang benderang serta menjadi puas dan lega. Dan yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak bergantung pada keadaan sekitar, tetapi kepada Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah tentang kasih setianya.
Akhirnya, mari bersukaria, bersukacita menyambut Sang Penebus dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Satu yang cukup. Jemaat yang undang bangkit berdiri bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman pada Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh dalam menyambut Sang Penebus dosa, yaitu Yesus Kristus, yang buat kami memiliki relasi sebagai anak dengan Allah Bapa di surga, dan yang membuat kami mampu melihat masa depan penuh dengan harapan, dan juga kami tetap sukacita meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bersama di GKJ Harjosari ini. Tuhan terus mampukan kami umat-Mu untuk terus bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk dapat mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Maka kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan terus berikan mereka berkat kesehatan, panjang umur, dan semangat dalam menjalani hidup, meskipun penuh dengan tantangan, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, seperti Ibu Maria Prabandari, Ibu Endah Yusmanto, Mas Deni, dan masih banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberikan pemulihan dan kesehatan, sehingga kembali merasakan kenyamanan dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dalam kesehariannya. Demikian pula yang mengalami pergumulan karena berbagai persoalan, Tuhan juga hadir dalam kehidupannya, meneguhkan imannya, menumbuhkan semangatnya, dan menghidupkan harapannya, supaya mereka tidak lagi putus asa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi saat ini, di mana kami masih dalam pandemi COVID-19. Tolong Tuhan, mampukan kami semua untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Demikian pula pemerintah dalam mengupayakan pemulihan situasi
Tuhan juga memberkati dengan sambutan oleh masyarakat, dengan antusiasnya, maka Indonesia diharapkan segera pulih dari kondisi pengaruh COVID-19 ini, sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas, belajar, bekerja, beribadah, dan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya secara normal. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para medis, gugus depan penanggulangan COVID-19, mampukan mereka Tuhan, berikan mereka perlindungan dan semangat dalam menolong sesamanya, sehingga jerih payahnya tidak akan sia-sia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan, berikan mereka semangat guna menggapai masa depan, meskipun harus belajar secara jarak jauh. Demikian pula yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah menerima pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, mampukan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan takut akan Tuhan. Bagi yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga menyediakan pasangan yang sepadan, sehingga mereka belum membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, Tuhan terus berikan mereka semangat menjaga pijuk rumah tangganya dengan saling mencintai, mengasihi, saling menerima apa adanya, dan Tuhan pun mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari melalui usaha dan pekerjaannya, sehingga hidupnya pun boleh meluap dengan ungkapan syukur. Akhirnya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sedang bangkit berdiri, terimalah pengutusan dari Tuhan. Janji Allah telah digenapi. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat, yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya. Untuk itu, mari kita nyatakan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2, kita harus membawa berita. Dan
Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 426 bait yang ketiga dan 4. Kita harus membawa berita.